Kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kehadirannya. Makanya seringkali perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi di tempat yang kita gak sukai, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan kita jumpai pada waktu kita bermasalah dengan istri kita. Perjumpaan dengan Tuhan kita alami justru pada saat kita kesulitan ekonomi. Perjumpaan dengan Tuhan kita alami justru pada waktu toko kita bermasalah. Di masa-masa yang kesempitan itu Tuhan menyatakan kehadirannya buat saudara dan saya. Ada amin. Ada amin. Dan kalau saudara sampai hari ini masih berkata, nyatanya juga gak ada yang baik kok terjadi dalam hidup saya. Karena saudara membatasi kebaikan Tuhan hanya dengan kalau Tuhan jawab doa saudara. Mari lihat kebaikan Tuhan dengan cakrawala yang benar. Roma 8 ayat 28 itu sering dibaca oleh orang Kristen tapi cuma ayat 28-nya. Alkitab berkata gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Amin. Kenapa? Karena kebaikannya itu adalah aku kalau berdoa utangku lunas. Lunas. Amin. Loh, gak ada yang amin? Puji Tuhan, gak ada yang punya utang di sini saudara. Haleluya. Kalau di Surabaya teriaknya keras saudara. Banyak yang punya utang. Gak punya utang, gak mau teriak keras saudara. Ya, aku akan mengalami, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Itu artinya apa? Kalau lagi anaknya bermasalah, doa, dijawab, anaknya jadi saleh, jadi baik. Amin. Lihat ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kebaikan Tuhan bukan hanya bicara menjawab doa saudara. Tapi kebaikan Tuhan bicara tentang membawa hidup saudara menjadi semakin serupa dengan Dia. Ada keluarga yang gak pernah dipulihkan seperti dulu lagi. Dan dia berkata, Pak, meskipun suami saya gak pernah kembali dan saya tidak tahu dia ada di mana sekarang. Tapi sekarang saya bisa belajar menjadi wanita yang lebih baik. Saya bisa belajar untuk mensyukuri setiap hari. Dan saya belajar untuk tidak menikah lagi. Mensyukuri kejandaan saya. Dan merawat apa yang dipercayakan kepada saya. Saya berkata, puji Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Meskipun suaminya gak kembali sampai sekarang. Apakah satu kali kembali? Saya gak tahu. Tapi poin pentingnya adalah saya bersyukur hidupnya menjadi semakin serupa dengan Tuhan.